di hari kemerdekaan ini pemerintah Kabupaten Bogor Selatan kami bersyukur bahwa di 11 kabupaten kota Kabupaten Bogor Selatan mendapatkan dana transfer cukup besar dibandingkan dengan kabupaten kota lain. Dan mengkritisi, boleh kritik, boleh memberikan masukan, tapi tetap berjuang sama-sama dengan pemerintah untuk menuju kepada kesejahteraan. tata kelola pemerintahan itu penting. Momentum 17 Agustus tahun 2026 bukan hanya untuk mengenang perjuangan para pahlawan kita atau para pendidik kita, tapi juga kemerdekaan juga menjadi momentum untuk bertanda. Sudah sejauh mana pemerintah daerah mampu menghadirkan perubahan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, keterbatasan fiskal daerah, serta kebutuhan pembangunan yang semakin besar, berbagai pertanyaan penting muncul di permukaan. Mampukah pemerintah daerah Bogor Selatan bangkit melakukan lompatan pembangunan melalui efisiensi dan tata kelola yang lebih baik? Hari ini tentunya kita akan membahas persoalan tersebut secara terbuka dan eksplisit dengan Bapak Profesor Dr. Aliawan MSG. Sehat Prof ya? Siap. Alhamdulillah Prof, terima kasih sudah hadir di tengah kami di podcast Guru Pos. Ini adalah program titik temu yang mana kita akan membahas beberapa menit ke depan terkait bagaimana efisiensi masyarakat dan efisiensi tentang pos-pos keuangan yang memang harus diprioritaskan kemana. Alhamdulillah kemarin Bogor Selatan juga mendapatkan berkah yaitu topak anggaran dari pusat ya. Nanti tentunya besarannya berapa nanti diungkapkan oleh Prof. Apa sebenarnya makna efisiensi bagi pemerintah daerah, Prof? Ya, untuk tahun 2026 ini seluruh pemerintah Indonesia, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi itu mengalami keadaan fiskal yang cukup berat. Tidak terkecuali kami yang ada pemerintah Kabupaten Bogor Selatan. Efisiensi anggaran yang berlaku di seluruh daerah, baik itu kabupaten, kota dan provinsi itu, kami di Kabupaten Bogor Selatan itu siap atau tidak siap, kita harus melakukan berbagai upaya agar pemerintahan itu tetap berjalan sesuai dengan kebijakan publik yang ada di masyarakat. Apa tantangan terbesar ya kalau kita melihat mungkin dalam pembangunan ini tidak saja berjalan begitu mulus, misalnya ada tantangan baik dari masukan-masukan dari masyarakat ataupun dari eksternal. Tapi apa tantangan terbesar Bogor saat ini dalam mewujudkan pembangunan yang itu difokuskan benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Sebagai pejabat daerah, tantangan yang paling terbesar dari Kabupaten Bogor Selatan adalah sumber daya manusia. Kita punya alam yang cukup banyak, tapi kalau SDM itu tidak mampu untuk melaksanakan atau melakukan pengelolaan alam itu dengan baik, itu tidak akan bisa. Jadi SDM itu nomor satu sebenarnya. Kalau SDM itu baik, pasti daerah ini akan baik. Berarti titik beratnya adalah SDM Kabupaten Bogor Selatan memang perlu di-upgrade kembali. Sebenarnya ada, tapi perlu untuk dilihat lagi, ditempatkan sesuai dengan orang-orang yang punya bidang-bidang tertentu. Jadi jangan salah kita tempatkan. Ada sih masih banyak juga yang punya sumber daya manusia yang baik, tapi harus kita lihat lagi. Tapi secara keseluruhan bahwa pengembangan SDM itu penting dalam segala sektor. Oke. Pengembangan SDM sangat penting dalam segala sektor. Tentunya Bogor Selatan membutuhkan kemampuan yang luar biasa dari para putra putrinya ya untuk bagaimana mengembangkan, kalau kita sebut dalam misi nasional disebut dengan development goals itu adalah pembangunan sumber daya manusia akan menjadi titik tumpuan penting. Lalu kembali ke pertanyaan selanjutnya bahwa bagaimana pos-pos anggaran ini yang memang kemarin Bogor mendapatkan pos anggaran dari pemerintah pusat melalui kotak anggaran. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, kita perlu tahu juga nih Pak Prof, sebenarnya Bogor Selatan itu mendapatkan porsi anggaran besarnya berapa? Ya,
Di hari kemerdekaan ini pemerintah Kabupaten Bogor Selatan kami bersyukur bahwa di 11 kabupaten kota Kabupaten Bogor Selatan mendapatkan dalam transfer cukup besar dibandingkan dengan kabupaten kota lain, dan itu satu syukuran bagi kita untuk pemerintah daerah. Karena memang awalnya itu ketika pemerintah ingin memberikan TKD kepada 490 kabupaten kota di Indonesia, kami diminta untuk menginformasikan tentang keadaan SN dengan segala sektor. Nah, kami membuat surat bahwa memang kebijakan sosial paling terberat itu adalah ketika kapal waktu. Nah, di daerah kabupaten kota ini, ibu kota itu paling terbesar, kita 3.306 paling besar, dan kemudian pembayaran juga paling terbesar di seluruh kabupaten Bogor Selatan. Tapi kami tetap menjalankan, dan itu kami buat surat, itu kira-kira. Dan alhamdulillah kami dapatkan dana yang cukup besar sekitar 80 miliar. Oh, 80 miliar. Berarti besaran yang transfer dari pokok pemerintah pusat itu adalah 80 miliar. Skema ini apakah betul, apakah dipakai ada skema untuk pembayaran gaji-gaji paruh waktu ASN yang memang hari-hari ini muncul di permukaan ya, Prof? Apakah itu sudah dipikirkan oleh KMK Keputusan itu adalah Menteri Keuangan mengilustrasikan bahwa dana itu tidak bisa dipakai sembarangan dan diperuntukkan untuk layanan wajib dasar dan juga hak pegawai. Nah, saya sebagai ketua tim THPD, saya berusaha untuk melunasi seluruh hak ASN terutama gaji PNS, ketika penuh dan ketika paruh waktu itu berjenjang. Mengapa? Karena dari dana itu setiap saat berputar sesuai dengan BI mengeluarkan dana ke daerah kan, jadi ada batas maksimal minimalnya. Jadi PNS itu mulai dengan hari Senin, kemudian itu nanti dengan PTHK penuh, diikuti dengan PTHK paruh waktu nanti pada hari Selasa. Nah, ketika paruh waktu itu juga ada bayarnya secara manual. Mengapa secara manual? Karena memang setelah kami buat validasi ada beberapa kejanggalan antara PTHK paruh waktu. Pertama, banyak yang memang belum tanda kontrak, sekitar 393 orang. Kemudian ada juga yang nomor rekeningnya ganda, ada juga orangnya nomor rekeningnya berbeda, dan yang paling fatalnya orangnya di tempat lain, rekeningnya di sini. Nah, itu yang memang secara manual kita akan melihat validasi untuk PTHK paruh waktu tersebut. Kemudian setelah itu kami akan menghitung. Setelah gaji-gaji ASN itu dibayarkan, tidak sampai di situ, kita akan melihat lagi dengan dasar ADD itu akan seberapa seluruh, baik setelah akhir tahun 2025 akan kami bayarkan. Sekarang sudah jalan, sudah dibayarkan semua hak itu, hak orang adat, hak guru mengaji dan lain-lain. Jadi ADD lagi tidak ada masalah, kemudian akan kami bayar. Kemudian juga ada layanan dasar lain seperti kesehatan. Kita punya BPJS yang memang melindungi masyarakat kita yang tidak mampu, kan kita bayar ke pemerintah daerah. Kita akan bayar obat-obatan, farmasi dan lain-lain, seluruh akan kita lunasi. Sehingga kalau uangnya itu masih lebih sedikit, itu akan kami bayar utang ketiga. Dan memang punya beban daerah dalam 5%, sehingga kami memang berusaha untuk meminjam. Tapi ketika dana itu mencukupi, saya tidak mau, sehingga pada 2027 nanti kami keluar dalam keadaan mau, sehingga beban daerah itu enak begitu. Kita sudah bisa menjalankan pemerintahan itu dengan walaupun efisiensi tapi tidak berat. Begini, Prof, kalaupun kita mau jujur ya, kita jujur kan pemerintah sudah melakukan segala upaya dan juga daerah ini tidak selamanya juga harus bergantung pada transfer dari pusat ya, walaupun itu memang sudah menjadi kewajiban dalam undang-undang. Tapi menurut Prof, sektor-sektor pos mana kan untuk pertumbuhan ekonomi daerah kita itu memang harus dikembangkan, dan juga apa yang istilahnya bukan ditekankan, tapi memang menjadi kewajiban bagi OPD-OPD ini untuk terus melakukan inovasi. Ada beberapa kebijakan pemerintah daerah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus, jadi walaupun dana transfer sudah ada, kita tidak sampai di situ. Kita punya peningkatan PAD yang penting. Nah, OPD-OPD yang berhubungan dengan itu harus disiapkan. Misalnya perikanan, kemudian ada pertanian, ada macam-macam yang memang kita punya sumber alam itu yang memang untuk meningkatkan PAD, ada perhubungan, perikanan, pendapatan, lain-lain, juga yang dan sebagainya. Kemudian juga tadi saya bilang ketika paruh waktu itu harus efisiensi juga. Kemudian juga mungkin ada nomenklatur birokrasi yang kita efisiensi sehingga menjadi beban pemerintah daerah kecil. Dan mudah-mudahan kita berharap tanggal 1 sih, tanggal 6 Agustus nanti ada, kalau memang ketika paruh waktu itu dibiayai oleh kita enak untuk menjalankan. Makanya memang efektivitas kerja dan juga jam terbang dari
OPD-OPD ini juga memang sangat dibutuhkan agar supaya visi misi dari pemerintah daerah khususnya Bapak Bupati itu benar-benar terrealisasikan. Makanya yang menjadi inti dari pembahasan kita dan juga bagaimana masyarakat melihat pemerintah, tentunya kita juga tidak bisa membebankan bahwa ini kesalahannya pada siapa, tetapi pada bagaimana menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing. Maka dari situ bagaimana Prof melihat kebijakan pemerintah itu dari sektor bidang pemerintahan, dan juga apa pesan-pesan yang memang harus disampaikan kepada pemerintah, khususnya nih Prof, khususnya anak muda yang hari ini berada di Kabupaten Bogor Selatan ataupun yang kuliah yang menempuh pendidikan di luar. Apa yang harus dilakukan, dan itu pesan dari pemerintah, nasihat dari pemerintah kepada pemuda dan masyarakat agar melakukan inovasi-inovasi, boleh mengkritisi, boleh kritik, boleh memberikan masukan, tapi tetap berjuang sama-sama dengan pemerintah untuk menuju kepada kesejahteraan. Tata kelola pemerintah itu penting, itu nomor satu. Saya orangnya tidak etis untuk yang kritik, itu penting loh berdemokrasi. Yang penting apabila namanya anak muda, KMP, IHMI, organisasi, saya senang mereka punya pemikiran, tapi pemikiran itu yang positif, tapi jangan anarkis. Tapi saya orang yang paling senang menerima kritisi itu. Nah, kita punya OPDB, saya orangnya paling keras, sangat keras, karena memang nantinya kita ada coffee morning. Coffee morning untuk setiap OPD itu setiap bulan, apa yang dia harus kerja, indikatornya dia apa, topoksinya apa, menjalankan visi misi bupati, kemudian harus kaitannya dengan asta cita nasional, dan itu penting. Jadi nanti setiap 1 bulan sekali ada komponen. Saya juga akan mendapatkan nanti ada aplikasi sigap. Aplikasi sigap itu apa? Bupati kemana-mana dia tahu kinerjanya, sekolah apa. Berarti pantauannya lewat situ. Pantauannya lewat situ. Apa yang dia berbuat, kinerja apa, itu harus terukur. Nah, memang saya berkata selama ini Kabupaten Bogor Selatan juga kan tidak pernah dapat PTP itu. Kita akan kerja sekarang. Jadi kalau memang banyak orang bilang apa sih, banyak orang muda kritisi, saya bilang betul, penting. Kan senang orang kritisi. Dan kritisi itu penting, masukan ke kita. Artinya itu adalah bagian. Saya orang juga suka sering begitu kok di kampus dan kita tidak pernah itu dengan amal mahasiswa. Itu penting bagi kita karena itu untuk memperbaiki kinerja pemerintahan daerah. Baik Prof, ada yang paling penting lagi yang harus kita bahas hari ini adalah persoalan menurut Prof di tingkat OPD, ya kan? Sebenarnya daerah ini kalau dibentuk APAD-nya itu sebenarnya melalui tingkat fokus-fokus program-program strategi seperti lingkungan, misalnya pendidikan yang tadi Prof sampaikan. Sebenarnya fokus-fokus peran strategi ini sebenarnya di yang paling titik vitalnya itu di dinas-dinas seperti dinas apa yang memang ada dalam OPD. Satu daerah kalau pendidikan itu tidak maju, jangan berharap daerah itu akan maju. Pendidikan itu penting. Maluku Tengah sekarang dia berupaya untuk mendapatkan banyak kegiatan-kegiatan yang memang perlunya inovasi. Inovasi penting. Jadi kalau pendidikan itu kita punya kearifan lokal kan banyak. Nah kalau kearifan lokal tidak dimanfaatkan untuk mengikuti PAD, pendidikan itu bukan sekedar belajar mengajar. Lingkungan dan alam kita itu bisa dimanfaatkan untuk mendapat hasil daerah. Misalnya sektor pariwisata bagaimana? Semua sektor. Jadi kalau untuk PAD daerah ini kan kaya. Karena kalau tadi saya bilang, SDM kita itu mungkin belum mampu di dalam maya, belum mampu untuk mengelola itu, dan kita bisa dapat apa-apa. Kita tidak bisa berharap banyaknya kan dari pusat kok. Jepang itu negaranya tani loh, tapi kan SDM-nya bagus, dia jadi bagus. Nah ini kita terbalik, daerahnya kaya tapi kita miskin begitu. Nah apa yang salah? Mindset berpikir pemerintah ini harus kita rubah. OPD itu rubah. Saya itu orangnya belum keras. Kalau rapat, OPD itu apa yang harus dikerjakan? Topoksinya apa? Indikatornya apa? Apa yang dilakukan dari depan? 2007 apa yang dilakukan? Berarti bukan mindset berpikir dari masyarakat saja yang harus dirubah, tapi mindset berpikir kerja dari OPD. Kalau saya tidak menyalahkan masyarakat. Kita pemerintah itu bekerja untuk rakyat dan oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat juga kita kalau memang mereka tidak masukkan itu bagus. Kadang-kadang petani dengan nelayan lebih pintar juga dari yang kita. Nah itu kita siap berkolaborasi, itu penting. Maka dari semua yang kita sampaikan atau yang kita diskusikan dari tadi itu,
untuk menutupi pembicaraan kita pada sore hari ini, Prof, yaitu apa pesan yang benar-benar penting disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah, untuk kepada seluruh masyarakat Buru Selatan, siapapun dia, mau pemerintah, mau perangkat OPD, kemudian mahasiswa, pemuda dan lain-lain, mari kita berkolaborasi. Kita pemerintah daerah tidak akan berdiri sendiri tanpa masyarakat. Kita juga tidak bisa berdiri sendiri berpikir tanpa mahasiswa dan pemuda dan lain-lain. Sama-sama memberikan masukan ke lokasi. Kalau kita semua berniat membangun daerah, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita bekerja sama dan itu memerlukan semua elemen di daerah ini. Kita belajar dari tempat-tempat lain sama. Itu penting. Dan kita tidak boleh sektor. Saya sering bilang ke OPD sektor, memang kenapa sektor-sektor lain itu saling berkolaborasi. Itu penting. Jadi jangan kita berharap dana transfer sih. Dana transfer itu mencapai sementara pembayaran. Tapi bagaimana kita otonomi untuk kita bisa ubah dari daerah kita sendiri. Makanya Prof, kayak dari pernyataan itu seperti halnya kita mengutip pernyataan ya dari tokoh-tokoh nasional, salah satunya itu dari Wakil Presiden berkata, ya kalau siapa, istilahnya bahasa tanda kutipnya juga kalau siapa yang bupati kalau hanya harap dana transfer pusat, ya siapapun bisa jadi bupati gitu. Artinya daerah kita ini sangat kaya. Tentunya bukan hanya mengharapkan transfer pusat, tapi kita juga harus meningkatkan kualitas PAD kita. Bagaimana tanggapan Prof? Ya, sebenarnya kalau untuk visi misi bupati jelas tuh. Beliau banyak pengembangan SDM, infrastruktur belakang semestinya. Nah, semestinya beliau itu orangnya yang tidak terlalu banyak kurasi, tapi beliau orangnya bekerja. Negosiasi itu penting. Yang semestinya saya bilang Bapak cari investasi, kita yang pemerintah daerah tinggal melaporkan sehingga itu menjadi penting. Pikir saya, ini kan daerah sudah kaya ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Untuk menekan PD, untunglah bahwa pemerintah pusat itu memberikan transfer untuk bisa hak yang tadi. Kalau nggak pusing juga pemerintah daerah. Orang bisa hantaman kita juga. Saya juga dulu tidak jadi nyenyak tuh. Kalau saya bandingkan lebih baik memimpin 1000 produser daripada berada di daerah yang memang, tapi itu tantangan tersendiri buat kita. Kalau orang mau pikir senang, saya tidak senang. Tapi saya ingin sebagai putra daerah, saya ingin daerah yang lebih baik. Soal kritik nanti bahwa profesor tadi itu biasa. Profesor katanya apa itu biasa. Karena mungkin tidak mungkin sama orang juga bisa seperti itu. Tapi ini mungkin bisa menjadi atensi baik bagi Buru Selatan karena ini Sekda Buru Selatan itu adalah seorang profesor. Saya kemarin ditelepon oleh beberapa sekda bahwa daerah Buru Selatan itu datanya besar. Saya bilang bahwa itulah Pak Bupati yang memang bisa menjelaskan itu karena tadi bahwa kita punya. Saya terus terang saja, saya orang yang mati-matian membela daerah. Bahwa ketika di tempat lain itu ketika pada waktu itu dibubarkan, saya tidak. Karena kita tidak punya industri, kita menyamakan. Kalau keadaan fiskal ada, kalau 3.000 orang itu dapat gaji, uang berputar di pasar itu yang kita utama. Berarti pada akhirnya kita berkesimpulan bahwa bukan pemerintah tidak mau membayar gaji P3K paruh waktu, tapi ada upaya untuk daerah lain silakan saja untuk menghilangkan. Saya tidak menghilangkan kerja karena itu anak kita yang ada di daerah. Karena kita tidak punya industri, kita punya pabrik, itulah fiskal yang beredar. Bayangkan kalau 3 uang lebih tiap bulan itu, kalau mereka belanja di pasar itu uang berputar dengan baik. Nah sekarang saya buat kegiatan-kegiatan yang memang UMKM itu bergerak cepat. Nah, setiap ini habis itu ada ulang tahun GPM, habis itu ada PGRI yang masuk ke sini, ada sampai itu. Nah itu kan harus berputar tinggi ya, saya tidak berharap saja. Baik, Prof, terima kasih atas kehadiran waktunya hari ini. Dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang bagaimana kita merayakan dengan seremoni menaikkan bendera terus upacara, tetapi kemerdekaan sejatinya adalah turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Teman-teman Burpos sekalian, hari ini kita dari Burpos ya dalam program Titik Temu berterima kasih besar-besar kepada Pak Prof. Aliawan yang sudah menempatkan waktunya hadir di sini karena ini adalah awal dari podcast kita untuk launching awal podcast ini beroperasi dan tentunya kita juga mengambil peran dalam bagiannya
kita berupaya untuk sama-sama dengan pemerintah bagaimana menciptakan peluang-peluang meneropong tentang program-program pemerintah ke depan, ada artian memberikan masukan, dan juga kalaupun perlu kita mengkritisi dalam artian kritisan yang membangun. Prof. Sekian, terima kasih lagi Pak Sekda. Semoga Buruh Selatan terlepas dari kecaman efisiensi dan yang lainnya, dan kita tetap berupaya optimal untuk bagaimana meningkatkan PAD kita. Pada akhirnya kita ucapkan selamat dirgahayu untuk Indonesia yang ke-81 merdeka.